Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Naomi Juliana Banjarnahor dengan NIM 2017410074. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Harga dan Kepercayaan Konsumen terhadap Kepuasan Konsumen dan Dampaknya terhadap Loyalitas Pengguna E-commerce Tokopedia. Berikut latar belakang proposal penelitiannya. Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat penduduk yang tinggi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang signifikan. Terlebih lagi setelah memasuki era globalisasi di mana masing-masing negara saling bersaing secara ketat. Persaingan itu muncul seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, informasi yang semakin maju dan canggih, serta membawa pengaruh dalam perubahan pola kegiatan perdagangan dan bisnis. Salah satu perkembangan teknologi yang tumbuh secara cepat pada saat ini adalah internet. Semakin berkembang teknologi internet dapat meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran tanpa batas ruang dan waktu, yang dapat menambah volume penjualan suatu perusahaan serta menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Dan konsumen dapat memilih berbagai macam pilihan perusahaan sebagai tempat pembelian suatu produk atau barang. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan tempat bagi para penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli tanpa harus bertatap muka. Dan maraknya berbagai perusahaan yang bergerak pada e-commerce di Indonesia akan membuat suatu fenomena bisnis di mana masyarakat akan semakin kritis dalam memilih e-commerce sebagai tempat untuk membeli suatu barang atau produk. Kemudian, menurut hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJI yang dirilis pada bulan November tahun 2020, mencatat sejumlah alasan konsumen memilih belanja kebutuhan secara online. Alasan paling banyak yaitu harganya jauh lebih murah dibandingkan membelinya langsung di toko. Dan juga yang kedua, ada dapat dilakukan di mana saja. Jadi yang pertama, harga jauh lebih murah. Kadang-kadang harga di e-commerce itu lebih murah dibandingkan kita secara langsung beli di toko. Yang kedua, ada dapat dilakukan di mana saja. Pembelian atau ketika konsumen melakukan transaksi di e-commerce bisa dilakukan di mana saja karena sudah menggunakan internet dalam melakukan transaksi pada e-commerce. Kemudian yang ketiga ada lebih cepat dan praktis. Dengan adanya e-commerce memudahkan konsumen untuk lebih cepat dan praktis melakukan suatu transaksi untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Dan tidak hanya itu, ada juga alasan banyak diskon dan promo untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli di e-commerce tersebut. Kemudian ada alasan mudah membandingkan barang. Dan banyaknya pengguna internet di Indonesia dimanfaatkan berbagai pihak sebagai peluang untuk menjalankan usaha secara online, serta jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan yaitu physical distancing dan social distancing, di mana masyarakat diwajibkan untuk jaga jarak dan terus berada di rumah. Hal ini akhirnya memberikan dampak atau berbanding lurus dengan daya konsumtif masyarakat walaupun tetap di rumah. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meminimalisir keluar rumah yaitu dengan belanja online. Jumlah pengguna dan transaksi platform e-commerce, salah satunya Tokopedia, melonjak selama periode pandemi COVID-19. Dan juga Tokopedia memiliki rating yang baik dan rating tersebut menandakan banyak konsumen yang puas ketika menggunakan aplikasi Tokopedia. Kemudian ada gap, adanya kontroversi yang terjadi di e-commerce Tokopedia yang dilansir dari cnnindonesia.com, yaitu terjadinya kebocoran akun sebanyak 91 juta akun dan 7 juta akun merchant yang kemudian dijual di dark web, sehingga dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID,
email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih tersandi, yang akhirnya berdampak dalam penurunan kepercayaan konsumen terhadap Tokopedia. Dan serta adanya penurunan jumlah pengunjung Tokopedia pada tahun 2020. Pada kuartal 1 sampai dengan kuartal 2 tahun 2019, Tokopedia berhasil menguasai e-commerce dengan jumlah kunjungan website sebanyak 137.200.900 juta pada kuartal 1 tahun 2019 dan sebanyak 140 juta 414.500 juta pada kuartal 2 tahun 2019 dan berada di peringkat pertama sebagai situs online yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada kuartal 1 tahun 2020 yang hanya mencapai 69.800.000 jumlah pengunjung website dan pada kuartal 2 tahun 2020 sebanyak 86.103.000 jumlah pengunjung website Tokopedia yang bisa menunjukkan bahwa Tokopedia mengalami penurunan jumlah pengunjung dan juga mengalami penurunan peringkat menjadi posisi kedua situs online yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Dan kembali lagi terjadi penurunan pada kuartal 3 tahun 2020. Tokopedia mengalami penurunan jumlah pengunjung kembali menjadi sebesar 84.997.100 jumlah pengunjung website. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh secara langsung antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara langsung antara kepercayaan konsumen dan harga terhadap loyalitas pengguna. Yang ketiga, bagaimana pengaruh secara langsung antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas pengguna. Yang keempat, bagaimana pengaruh secara tidak langsung antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pengguna melalui kepuasan konsumen. Dan berikut kajian pustakanya. Yang pertama ada harga. Menurut Kotler dan Armstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa. Jadi harga merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari produk yang diinginkan. Kemudian ada kepercayaan. Menurut Kotler dan Kettler, mendefinisikan kepercayaan adalah kesediaan pihak perusahaan untuk mengandalkan mitra bisnis. Kepercayaan bergantung kepada sejumlah faktor interpersonal dan antar organisasi seperti kompetensi perusahaan, integritas, kejujuran, dan kebaikan. Kemudian ada kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Kettler dalam Setiawan, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen akan kesenangan atau kecewaan yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan harapan mereka. Jadi kepuasan itu tingkat perasaan konsumen, apakah mereka merasakan kesenangan atau sebaliknya seperti kekecewaan setelah merasakan secara langsung produk yang dibeli, kemudian mereka bandingkan dengan harapan mereka terhadap kinerja produk tersebut. Kemudian ada loyalitas konsumen. Menurut Priyansa, loyalitas pelanggan merupakan perilaku yang mampu memproduksi pendapatan, pembelian ulang, pembelian terhadap produk lain, dan merekomendasikannya kepada orang lain. Dan ini ada kerangka pemikirannya yang dengan judul pengaruh harga dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen dan dampaknya terhadap loyalitas pengguna e-commerce Tokopedia dan studi kasus yang dilakukan pada pengguna Tokopedia di Jakarta Timur. Dan ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh secara langsung antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen e-commerce Tokopedia. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara langsung antara kepercayaan konsumen dan harga terhadap loyalitas pengguna. Yang ketiga, bagaimana pengaruh secara langsung antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas pengguna. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh secara tidak langsung antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pengguna melalui kepuasan konsumen pada e-commerce Tokopedia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel X1-nya yaitu harga dengan dimensi. Yang pertama, keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan
daya saing harga, kesesuaian dengan manfaat. Kemudian variabel X2 yaitu kepercayaan konsumen dengan dimensi yang pertama kemampuan atau ability, yang kedua kebaikan hati atau benevolence, yang ketiga integritas atau integrity. Kemudian selanjutnya ada variabel interveningnya yaitu kepuasan konsumen dengan dimensi yang pertama kualitas produk, yang kedua harga, yang ketiga kualitas pelayanan, yang keempat faktor emosional, yang kelima biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. Dan variabel dependennya yaitu loyalitas konsumen, yang pertama dimensinya perilaku loyal, yang kedua sikap loyal. Yang dalam penelitian ini akan menggunakan analisis jalur yang akhirnya kita bisa membuat suatu kesimpulan dan saran. Hipotesisnya, H1, ada pengaruh antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen. H0, tidak ada pengaruh antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen. Dan H2-nya, ada pengaruh antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen, dan H0-nya tidak ada pengaruh antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Dan H3, ada pengaruh antara kepuasan konsumen terhadap kepuasan konsumen, dan H0-nya tidak ada pengaruh antara kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Dan H4, ada pengaruh antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. Dan H0-nya tidak ada pengaruh antara harga dan kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu satu, metode kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan angka dan memerlukan analisis data dengan prosedur statistik. Yang kedua, ada metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan model yang digunakan yaitu model analisis jalur atau path analysis. Sumber datanya yang pertama data primer diperoleh dari kuesioner daring atau Google Form. Yang kedua data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan berbagai artikel yang dapat diakses di internet. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu konsumen e-commerce Tokopedia di Jakarta Timur. Dan sampelnya yaitu dihitung dengan rumus N sama dengan Z kuadrat dibagi 4 kali MOE kuadrat. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 97, dibulatkan menjadi 100 dari hasil perhitungan tersebut. Akhirnya diperoleh jumlah sampel yang diteliti adalah sebesar 100 responden, yaitu konsumen e-commerce Tokopedia di Jakarta Timur yang melakukan minimal 2 kali pembelian dalam 6 bulan terakhir. Waktu dan tempat penelitiannya. Penelitian akan dilakukan di wilayah Jakarta Timur terhadap pengguna e-commerce Tokopedia sebagai objek penelitian. Dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga Februari 2021. Teknik pengambilan sampelnya yang pertama, konsumen pernah melakukan transaksi di e-commerce Tokopedia minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Dan konsumen minimal berusia 17 tahun. Pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan kategori sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, netral skornya 3, dan tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan Google Form, dan metode yang digunakan metode non-probability sampling, yaitu dengan purposive sampling. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.